فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Kembali kami menemani Anda dalam live program kita di hari Senin malam Selasa, hari di mana saat ini adalah waktunya bincang wirausaha. Bersama saya Yoga dari studio HSI Abdullah Roy Jakarta. Kita akan sharing berbagai macam cerita tentang jatuh bangunnya sebuah usaha, mencari rezeki sambil meraih ridho Allah Ta'ala. Hanya di sini, di Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Insya Allah kita akan bersama selama 90 menit ke depan hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan siaran kita relay di semua media sosial Radio HSI, baik YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengakses website www.radiohsi.com. Anda semua juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi radio web setelah sebelumnya mendownload aplikasinya di Play Store dengan nama APK Radio HSI. Baik, para sahabat Radio HSI, di Bincang Wirausaha malam ini kita akan kembali membahas tentang bisnis kuliner setelah beberapa kali kita membahas ini. Usaha kuliner merupakan salah satu bentuk bisnis yang terbilang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan makanan merupakan sesuatu yang banyak dicari dan menjadi kebutuhan setiap orang tanpa terkecuali.
perkembangan kuliner saat ini juga semakin pesat. Tak heran banyak orang yang mencari cara untuk memulai usaha kulinernya. Nah, uniknya narasumber kita malam ini tidak hanya berkecimpung dalam usaha kuliner sebagai usahawannya, namun juga sebagai pencipta berbagai resep masakan dan makanan yang sangat diminati oleh masyarakat. Ya, beliau adalah seorang chef, serta saat ini juga berprofesi sebagai seorang konsultan dan pengajar kelas memasak bakery. Kisahnya dalam pencapaian seperti saat ini tak semulus yang dibayangkan orang banyak. Jatuh, bangun, dizolimi adalah makanannya setiap waktu yang akhirnya diramunya menjadi sebuah resep keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan bagi dirinya pribadi, tetapi juga keberhasilan bagi mereka-mereka yang pernah diampunya sebagai murid. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Kita akan cari tahu nanti dalam kisah hidup dan keberhasilan Chef Agus Jamhari. Baik, para sahabat, Anda juga kami undang untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan narasumber kita di line interaktif 0811 37074. Sekali lagi 0811 37074, atau bisa juga langsung komen di semua media sosial Radio HSI sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah terhubung dengan kita di studio HSI, Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khair. Masya Allah, Khair, Chef. Masya Allah, ini luar biasa. Ini topinya benar-benar menggambarkan seorang chef profesional. Ana lupa pakai topi ini, Chef. Masya Allah. Baik, Chef Agus saat ini posisi di Mataram saat ini. Masya Allah. Jadi 2 minggu mungkin di sini, nanti anak balik lagi ke Bandung. Domisili sebenarnya di mana, Chef? Di Mataram, Pak, insya Allah. Di Mataram ya? Iya. Berarti yang di Bandungnya dalam rangka menjalankan usahanya? Iya, untuk kelas itu. Karena yang jalan selama masa pandemi ini kelas di Bandung, Pak, saat ini, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai bahas kelas-kelas apa yang dimaksud oleh Chef Agus, kita akan bahas dulu siapa Chef Agus ini sebenarnya. Biasa saja para orang bilang, oh ini kan bisa-bisa aja ngaku-ngakunya pintar masak, kemudian pakai topi chef, pakai seragam chef. Kan sekarang banyak chef dadakan ya, Chef ya? Ya. Jangankan ada juga celebrity chef, tidak pernah mengenyam pendidikan atau mungkin tidak pernah punya pengalaman tiba-tiba bisa jadi chef. Yang penting bisa masak, sudah bisa jadi chef. Tapi ternyata beda. Yang dijalani dan ditempuh oleh Chef Agus ini mungkin bisa membuat kita mulai melihat lagi apakah diri kita sama kuatnya untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Kita tanya langsung, Chef, antum mulai berminat masak itu sejak kapan? Tafadhol. Jadi anak tuh minat masak itu sebenarnya dari kecil gitu, karena dari kecil itu anak dididik oleh orang tua, baik bapak maupun ibu, untuk menguasai 2 keahlian dasar sebenarnya untuk hidup. Pertama masak dan kedua jahit gitu. Masya Allah. Jadi ketika masuk SMA itu kayaknya Ana diarahkan memang lebih ke jurusan masak itu. Jadi Ana akhirnya masuk ke jurusan Tata Boga di SMK Negeri 4 di Mataram waktu itu, tahun 95 gitu. Nah, ini memang bakat yang antum dapatkan secara otodidak saja atau memang dari bapak ibu juga sudah hobi masak juga sebelumnya? Kalau ibu, iya, memang ibu hobi masak dan itu diteruskan ke anak-anaknya. Jadi semua anak-anak itu wajib bisa masak begitu. Dan ini memang dari kecil kita kalau masuk dapur tuh nggak pernah diusir gitu kan ya. Biasanya kalau orang sekarang tuh diusir, jangan pergi, jangan masuk dapur gitu, nanti berantakan gitu. Nah, ibu itu membiarkan kita masuk dapur, berantakin bawang kayak gitu. Itu biasa ada sehari-hari seperti itu. Tapi dari situ tuh sebenarnya seorang anak itu bisa terlatih kalau dia jangan diusir dari dapur gitu. Biarkan saja begitu, Chef ya? Iya, memang dia pasti akan berhamburan lah, namanya tepung, bawang, cabai seperti itu. Tapi itulah dunianya, nanti suatu saat dia akan sadar bahwa mungkin dia punya minat salah satunya di situ gitu, untuk hidupnya nanti ke depan gitu. Oh, Masya Allah. Bicara minat, Chef, tadi antum menyatakan bahwasannya antum masuk ke SMK Tata Boga. Nah, Afan sebelumnya sebagai seorang anak remaja, kemudian ABG baru tumbuh lah, sangat jarang sekali kita dapati seorang anak remaja lelaki mau masuk ke dalam bidangnya yang
dulu bukan sekarang, dulunya dianggap ini adalah bidangnya para ibu-ibu. Nah, kenapa antum mau dan motivasi antum untuk masuk ke sekolah tata boga itu apa? Tafadhol, Chef. Ya, jadi yang membuat anak pengen minat tuh karena anak nggak punya pilihan lain, Pak. Jadi insya Allah karena waktu itu nilai matematika juga tidak mendukung kalau masuk ke sekolah umum, jadi satu-satunya yang bisa membuat anak bisa bertahan itu di sekolah yang tidak banyak berhitung gitu, jadi banyak menghafal, dan anak alhamdulillah kuat di ilmu menghafal waktu itu. Jadi anak diarahkan orang tua yang kebetulan memang juga beliau banyak berkecimpung di dunia pariwisata gitu, bagian tiketing, jadi tahu perkembangan dunia ke depannya akan seperti apa, dan ini insya Allah menjanjikan ke depannya bisa bertahan hidup, istilahnya bisa menjadi sebuah profesi besar suatu saat nanti, makanya anak diarahkan ke sana gitu. Masya Allah. Dan kalau bicara tidak punya pilihan lain, langsung menjadi sebuah profesi yang diminati, berarti memang sebelumnya nggak ada minat sama sekali berarti, Chef ya? Hanya sekedar diizinkan oleh orang tua untuk masuk dapur, kemudian ya karena nggak ada pilihan lain masuk ke sini, tapi tiba-tiba di sana sudah langsung mengetahui ini jalannya. Iya, jadi ketika di SMKK alhamdulillah saya bisa dapat prestasi luar biasa, dapat juara 1 9 kali berturut-turut di sana. Kemudian beberapa kali juara umum juga alhamdulillah, karena saya merasa ini dunia saya dan saya minati betul-betul, dan saya akan betul-betul mengerahkan segala upaya untuk bisa menjadi yang terbaik di sini karena ini sudah pilihan saya gitu. Jadi nggak ada paksaan dari orang tua juga. Masya Allah. Nah, anak concern antum, kalau boleh anak tahu nih, ini chef ini ada beberapa macam mungkin, Chef ya. Ada yang mengkhususkan dirinya mungkin di bidang masakan Chinese, Japanese gitu. Dan antum sendiri mengkhususkan diri antum di bidang bakery seperti pastry seperti itu ya. Nah, ini memang dari awalnya sejak SMK ini dididik seperti itu, disuruh diminta memberikan pilihan atau gimana, Chef? Iya, jadi ilmu masak ini seperti halnya ilmu kedokteran gitu. Jadi ada istilahnya ilmu masak secara umum. Itu semua chef biasanya akan turun ke sini gitu dulu pertamanya sebelum mengambil spesialisasi lagi. Jadi semua chef itu paling tidak dia pernah masuk ke jurusan umum dulu dalam hal bidang masakan. Misalkan secara umum lah masakan interkontinental gitu ya, masakan barat, masakan Indonesia, dia akan terjun ke situ. Nanti lama-kelamaan dia pasti akan memilih ambil spesialisasi, karena dari spesialisasi ini biasanya nanti otomatis penghasilan seorang chef itu akan lebih tinggi ketika dia ngambil spesialisasi ketimbang dia masih mengambil secara umum gitu. Dan memang dunia masak hari ini memang sangat spesial, sangat segmented gitu. Jadi nggak bisa kita ngambil semua sekaligus. Kalau pengen sukses, ambil satu bidang tertentu dari dunia masak ini dan kita bisa jadi besar dari situ. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita andaikan profesi dokter, semuanya menjadi dokter SF dulu ya? Iya, betul. Memahami ilmu dasarnya, baru kemudian memilih spesialis, begitu, Chef? Iya, betul. Jadi ambil umum dulu. Saya pernah ke masakan Indonesia pernah, masakan Eropa pernah, masakan Timur Tengah juga pernah, masakan Cina, Jepang, Korea gitu, hampir semua sudah pernah. Nah, kemudian saya pernah ngambil spesialisasi di pastry gitu ya, bikin pastry-pastry Eropa seperti Black Forest gitu, seperti Sacher, seperti tiramisu kayak gitu. Kemudian terakhir ini saya melihat bidang roti ini spesialisasinya tuh masih sangat langka gitu. Artinya gini, kalau untuk masakan, saya yakin banyak ibu rumah tangga yang bisa masakannya seenak hotel berbintang gitu. Kemudian cake juga begitu. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang cake-nya itu saya katakan tidak kalah dengan hotel-hotel berbintang atau di bakery-bakery yang terkenal di mall-mall gitu. Tapi di roti sendiri, saya ngambil spesialisasi di sini. Kenapa? Karena terus terang kalau kita mau jujur, roti-roti yang dihasilkan dari rumah tangga belum bisa sekualitas yang ada di mall. Makanya saya mengambil spesialisasi di sini dan mengajarkan ilmunya ini, sehingga yang di rumah pun bisa menghasilkan sekelas seperti yang ada di hotel atau di mall gitu. Masya Allah. Ini menarik, Chef. Bicara dengan antum membuat Anda membayangkan macam-macam jadinya. Iya, insya Allah. Lapar.
Allah. Baik, kita kembali flashback ketika antum mulai mendapatkan berbagai macam prestasi di SMKK tersebut. Setelah tamat, antum langsung bekerja? Enggak, saya diarahkan masuk ke sekolah tinggi pariwisata di Bali. Di sana ambil bidang studinya Food and Beverage Management. Jadi makanan dan minuman secara umum juga, ya termasuk juga dunia, ya bisa dikatakan dunia hitamnya hotel lah. Ya. Artinya di bar dia harus kerja untuk mencampur minuman yang beralkohol seperti itu gitu. Cuman saya memang nggak akan minum setetes pun. Cuman memang ilmunya harus diaplikasi, kita mencampur. Ya jadi saya tahu aneka jenis minuman keras dari seluruh dunia, kemudian juga masakan-masakan internasional juga termasuk di divisi restorannya juga saya memang menekuni selama di sekolah itu, dan alhamdulillah lulus 3 tahun jadi yang terbaik juga di sana. Baik, Masya Allah. Dari kuliah yang antum jajaki itu juga antum mendapatkan prestasi, Chef? Iya, alhamdulillah Hana dapat IP tertinggi waktu itu 3,47. Jadi yang tertinggi di bidang Food and Beverage Management di Sekolah Tinggi Pariwisata yang Ana tekuni di Bali tersebut. Gitu. Masya Allah. Dan memang ternyata memang antum memang bidangnya dan jiwanya di sini ya. Iya, Masya Allah. Dan Ana alhamdulillah semester 2 dikirim kampus itu untuk training di salah satu hotel berbintang 5 yang ada di Singapura. Jadi 6 bulan Ana jalani di sana, ya kerja dari 8 sampai 16 jam per hari, kita di running betul-betul. Jadi bekerja di luar negeri itu tidak seperti di Indonesia. Jadi pekerjaan 5-6 orang, kalau kita di sini, di sana dikerjain sendirian gitu. Itu yang membuat istilahnya kita betul-betul tahan mental, tahan banting. Memang dunia dapur nih bisa saya katakan mirip-mirip dunia militer gitu. Agak keras memang, iya seperti itu. Makanya kalau kita lihat chef-chef memang kalau aslinya memang kelihatannya kalem ya, tapi kalau udah di dapur tuh kalah-kalah tentara istilahnya, Insya Allah. Baik, oke Chef. Ana nggak bahas dulu masalah bidang usaha mungkin atau usaha yang antum jalani. Biasanya kalau dilihat ada yang berprestasi seperti antum yang sudah mulai menonjol saat SMKK ataupun saat di Sekolah Tinggi Pariwisata, biasanya sudah mulai nih restoran-restoran terkenal atau hotel-hotel berbintang menarik antum untuk menjadi chef. Nah, ini juga terjadi pada antum sendiri? Iya, jadi waktu itu sempat saya mau ditarik di salah satu hotel berbintang yang ada di Bali. Tapi memang qadarullah waktu itu pas kejadian 11 September ya, tahun 2001 waktu itu. Jadi akhirnya qadarullah waktu itu kondisi perekonomian di Bali juga hancur-hancuran. Jadi akhirnya dari hotel yang berbintang, Ana akhirnya turun ke salah satu restoran lah yang ada di Bali gitu. Jadi Ana bekerja mulai dari di restoran, mulai meniti karir memang betul-betul dari bawah, dari cook helper gitu ya. Jadi nggak langsung ke atas, jadi dari bawah, betul-betul dari bawah, kemudian pindah ke beberapa tempat sampai memegang posisi sebagai salah satu culinary chef di salah satu bakery cafe ya. Tapi Ana megang masakan Spanyolnya waktu itu. Meskipun berprestasi dan sudah dikenal dan sampai di di pendidikan di Amerika seperti itu, tetap harus mulai dari bawah, Chef? Iya, jadi kalau untuk pendidikan di Indonesia memang agak beda. Kalau kita lulusan dari misalkan dari Amerika gitu, bisa kita langsung datang ke Indonesia megang posisi langsung di kepala dapur hotel berbintang 4 atau 5 bisa. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya masih harus dari bawah gitu. Jadi tidak bisa langsung ke atas, tapi memulai karir juga dari bawah. Tapi biasanya itu jenjangnya cepat tuh, nggak sampai berapa tahun kemudian dia sudah megang posisi penting di dapur tersebut gitu. Iya, nggak memakan waktu lama kalau memang benar-benar dijalani chef ya. Iya, yang penting berprestasi, kemudian IPK-nya juga tinggi, kemudian gesit gitu, kemudian juga cerdas di dapur dalam mendesain menu-menu seperti itu. Jadi itu akan lebih cepat lagi karirnya gitu, insya Allah. Baik, Masya Allah. Kemudian antum tadi mengatakan antum sudah menjadi seorang culinary chef, spesialisasi masakan Spanyol ya? Iya. Nah, itu bertahan berapa lama sampai akhirnya antum memutuskan untuk keluar dari tempat itu? Itu jadi Ana, Masya Allah ya, kerja di hotel, di hotel sama di restoran itu nggak pernah lama, Ustadz. Jadi kenapa? Karena sebagai seorang Muslim kadang-kadang kita banyak bertentangan dengan kondisi di dapur. Karena di dapur ini sebenarnya kalau kita boleh cerita itu banyak makanan-makanan haram yang mau nggak mau akhirnya kesentuh juga gitu.
jadi khinzir seperti itu. Dan ada beberapa masakan juga itu memang aturan internasional, dia harus dicampur dengan namanya minuman keras seperti itu. Jadi itu kondisi hotel 20 tahun yang lalu seperti itu gitu. Dengan yang sekarang ini memang berbeda banget gitu. Jadi anak nggak pernah betah kerja di hotel karena satu kondisi itu, dimana setiap kali mau sholat harus cari tanah gitu kan, dengan air untuk bersuci dulu gitu, karena tadi habis megang yang seperti itu gitu. Nah ini yang membuat anak nggak pernah lama bertahan di hotel maupun di restoran, akhirnya lompat dari satu tempat ke tempat lain. Memang sampai cepat naik ke posisi, tapi kondisinya sama, lagi-lagi kita sering berantem dengan pemilik sih biasanya, karena mereka mau masukkan makanan itu, nah kita enggak gitu, kita nggak bisa seperti itu. Bisa menolak seperti itu kan? Sebenarnya sih bisa, cuman ya itu nanti lama-lama posisi kita pasti digeser gitu, diganti orang lain gitu. Secara halus maupun ya nggak halus juga sih, yang ada yang seperti itu gitu. Oke, Ana potong sedikit. Ya. Ada pertanyaan melalui media sosial kita di YouTube dari Ukti Verti Deviani, Ibu Verti Deviani. Assalamualaikum Ya. Chef, gimana cara Chef bertahan di dunia kuliner ketika tidak semua bahan halal dikonsumsi? Nah, Ibu Verti barusan sudah dijawab oleh Chef Agus bahwasannya beliau tidak bisa bertahan lama di satu tempat karena adanya bahan-bahan makanan yang tidak halal tersebut. Tetapi tadi Chef Agus sempat menyebutkan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Sekarang gimana, Chef? Kalau sekarang nih insya Allah kita bisa milih gitu, artinya kan ada hotel-hotel syariah yang memang chef-chefnya juga luar biasa, taat beragama, mereka mati-matian untuk tidak memasukkan bahan haram itu. Jadi seperti itu di chain-chain internasional. Sekarang banyak hotel-hotel maupun restoran yang mereka memang mendaftarkan izin halal gitu ke Majelis Ulama, karena konsumen mereka banyak muslim dan mereka biasanya minta restoran ini punya sertifikat halal enggak gitu. Karena sertifikat halal di zaman sekarang ini betul-betul krusial. Jadi mau nggak mau hotel maupun restoran tuh mereka harus menyiapkan itu gitu, dan itu pastinya untuk kita yang muslim itu lebih gampang dapat kerja di sana, dan untuk yang makan di situ insya Allah lebih terjamin kehalalannya. Tetapi mungkin konsep seperti itu di negara kita belum begitu familiar, Chef ya? Iya, memang belum terlalu familiar, kecuali beberapa daerah yang memang mungkin agak ketat perda syariahnya seperti itu bisa gitu. Tapi memang nggak semua sih, saya akui memang agak sulit sekarang ini untuk bertahan kalau pengen kerja yang benar istilahnya di bidang makanan gitu. Masih ada aja yang seperti itu. Masya Allah. Kalau boleh Ana singgung nih Chef, ini Afwan sebelumnya. Antum mulai mengenal sunnah kapan? Ana mengenal sunnah tuh di Semarang tahun 2006, sekitar bulan September gitu. Masya Allah, masih sampai ingat bulannya ya? Iya, masih insya Allah. Masya Allah. Nah kemudian kita tahu pandangan masyarakat yang salah, sekali lagi kita garis bawahi yang salah mengatakan orang berjenggot itu kesannya identik dengan jorok, dan mereka tidak paham dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabiullah SAW bahwasanya jenggot itu harus dibiarkan. Nah ketika antum mulai mengenal sunnah dan membiarkan jenggot, dengan profesi antum sebagai peracik makanan itu sendiri ada tantangan nggak, Chef? Ini kok berjenggot apa nggak jatuh ntar ini, ada sebagai macam perkataan-perkataan bodoh lainnya mungkin, Tafadhol? Kalau perkataan seperti itu ya tetap ada sih ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit baperan sama perkataan orang ya nggak maju-maju sih memang kita. Jadi ya kita jelaskan, kita luruskan bahwa ini merupakan perintah dari agama kita, perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus taat di atas segalanya gitu. Jadi yang seperti itu tetap ada dari tetangga, mungkin dari teman kerja seperti itu ada gitu. Memang lama-lama ya mereka juga paham juga sih ya kalau kita jelaskan. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya akhlak dulu sebenarnya. Kalau akhlaknya baik gitu dengan orang, menyapa gitu ya, mengucapkan salam tiap kali ketemu, senyum gitu ya, jangan jutek jadi orang gitu. Insya Allah mereka akan welcome juga ke kita gitu. Betul, Masya Allah. Dan dari atasan antum sendiri mungkin saat itu antum masih bekerja di hotel dan restoran ya, saya? Waktu itu saya masih kerja di perusahaan, salah satu perusahaan makanan, bahan makanan yang terbesar di Indonesia gitu. Jadi ya mungkin mereka sudah sedikit-sedikit agak nyindir-nyindir sih memang kalau sudah pakai jenggot ini dianggap masa itu kan masih betul-betul horor gitu ya, orang berjenggot pakai sunnah kemudian celana cingkrang itu masih jadi
momok bagi masyarakat begitu. Betul. Ya, cuman kita pelan-pelan menyampaikan seperti itu, tapi juga kita sadar diri juga gitu, jadi nggak bisa bertahan lama. Akhirnya saya memutuskan untuk resign juga, supaya istilahnya saya juga lebih agamis, lebih bebas untuk melaksanakan Islam secara sempurna gitu. Insya Allah rezeki nanti Allah yang atur gitu dengan caranya. Baik, dan untuk orang sekaliber antum semestinya tidak ada kecemasan ya untuk keluar dari tempat pekerjaan seperti itu dan memulai usaha sendiri, karena tidak semua orang memiliki ilmu yang sebagaimana antum miliki pada saat itu ya, Chef ya. Iya, jadi sebenarnya kita artinya kalau punya ilmu minimal dalam hidup itu, skill gitu, keahlian apapun itu, insya Allah kita tidak perlu khawatir, ada cara kita untuk mencari maisha, mencari nafkah gitu untuk keluarga itu. Minimal kemampuan dasar itu kan ada dua sebenarnya, jadi masak dengan jahit itu dua kemampuan yang sebenarnya setiap orang bisa gitu. Itu bukan masalah bakat sebenarnya, itu hanya kemampuan yang perlu dilatih. Setiap orang pasti bisa, dan dengan kemampuan ini dia bisa bertahan hidup dimanapun di bumi Allah ini, insya Allah. Oke, sungguh luar biasa sekali. Segmen pertama kita menjelaskan tentang bagaimana Chef Agus Jamhari memulai karirnya dengan bakat yang beliau miliki dari kecil. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan secara formal di bidang tata boga sampai dengan disekolahkan ke Amerika, di hotel-hotel pernah bekerja juga di restoran. Namun yang paling menarik sebenarnya para sahabat adalah pada saat beliau memulai usahanya sendiri. Karena kalau cuma sekedar bekerja di hotel, semua chef mungkin juga bekerja di hotel. Tetapi ada yang unik ketika beliau memulai usahanya sendiri dan jatuh bangunnya beliau sehingga beliau sampai dengan posisi keberhasilan pada saat ini. Kapan itu? Setelah jeda iklan berikut ini akan kita bahas. Radio HSI bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. 1. Pakai masker. 2. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Jaga jarak 1-2 meter. 4. Perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. 5. Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan sanad Kutubus Sittah. Acara ini dibuka untuk umum dan diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2017 dan terhitung dalam kuota peserta. Pemateri, Ustadz Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kitab,
Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Munziri rahimahullah. Tempat, Zoom Webinar Meeting. Waktu acara, tanggal 26 Jumadil Awal sampai 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. 10 Januari sampai 16 Januari 2021 Masehi. Dengan biaya sebesar Rp100.000. PDF Kitab Sanad, Sertifikat, Ijazah Kutub Hadis. Waktu pendaftaran, tanggal 30 Rabiul Akhir sampai 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, 15 Desember 2020 sampai 5 Januari 2021 Masehi. Info lebih lanjut, buka web stdiis.ac.id atau abdullahroy.com. Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah, masih bersama saya Yoga dan Chef Agus Jamhari. Kita masih punya 1 jam ke depan, dan suaranya ibu-ibu mana ini? Kita minta suara ibu-ibu, silakan telepon ke 0811 37.074 atau SMS atau WA juga bisa, atau komen di semua media sosial kita. Tanggung. Biasanya ibu-ibu pengen tahu rahasia masak-memasak dari chef yang mumpuni di bidangnya. Ini pada saat malam ini sudah ada orangnya. Jangan disia-siakan. Mari kita sambung perbincangan kita dengan Chef Agus Jamhari. Baik Chef, kita mulai dengan antum pada saat keluar dari tempat pekerjaan antum dan memulai usaha sendiri. Yang pertama kali antum terpikir dan laksanakan itu usaha apa, Chef? Jadi Ana mulai itu dari usaha donat waktu itu. Jadi karena Ana nggak punya ilmu waktu itu tentang ilmu marketingnya, jadi Ana jualan masih di pinggiran Masjid Raya Kota Bandung waktu itu. Jadi tiap hari Ana nongkrong memang di sana dari pagi sampai sore, jadi jualan donat dari situ. Kemudian setelah dari sana Ana coba masukin ke warung-warung, ke sekolah gitu. Kemudian masukin juga ke toko-toko. Kemudian sempat ganti strategi juga. Kaki 5, Chef? Iya, kaki 5. Jadi betul-betul kaki 5. Jadi memulai dari bawah, betul-betul dari bawah. Seorang chef sebuah hotel berbintang langsung ke kaki 5? Iya, jadi jomplang banget sih memang ya. Ana dapat pekerjaan terakhir itu sebagai technical consultant di salah satu perusahaan tepung terigu terbesar keempat di dunia di Indonesia waktu itu. Jadi dapat fasilitas ya, yang terakhir nih ya, yang terakhir jadi dapat fasilitas rumah sama isinya gitu, rumah dinas sama isinya, motor dibeliin gitu. Fasilitas terbang setiap tahun beberapa kali gitu untuk ikut pelatihan-pelatihan seperti di luar negeri gitu. Jadi anak keluar akhirnya dari situ, kemudian yaitu memulai dari betul-betul dari kaki 5, jualan kaki 5 selama beberapa tahun, gonta-ganti strategi marketing, kemudian juga sempat jualan jalan kaki juga waktu itu di kompleks perumahan yang ada di Kota Bandung gitu. Ya, itu memang luar biasa pahit getirnya, yang kita merasakan proses itu dari bawah betul-betul susahnya seperti apa jualan di kaki 5 dan persaingannya memang luar biasa gitu. Antum nggak mencoba untuk memasukkan mungkin masakan antum atau resep antum ke beberapa restoran-restoran gitu? Mungkin misalnya kan antum bikin donat atau bikin kue-kue yang lain-lain kemudian memasukkan ke restoran, karena antum kan sudah punya ilmunya di sana, Chef. Iya betul, cuman kalau kita masukin ke restoran itu pertimbangannya memang dananya besar. Kenapa? Karena memasukkan istilahnya barang itu ke apapun ya namanya institusi gitu, hotel, restoran begitu, biasanya term of payment-nya yang lama tuh Pak, bisa sebulan, bisa 3 bulan tergantung. Jadi kita ngemasukkan barang hari ini dibayarnya sebulan lagi gitu. Nah setiap perputarannya lama ya? Iya, perputarannya lama kan gitu. Nah itu butuh modalnya besar banget gitu. Dan makanya Ana nggak menempuh sistem itu gitu. Jadi Ana lebih baik dari kaki 5 setiap hari dapat uang seberapa, ya itulah yang dinikmati gitu. Jadi bisa bebas untuk sholat gitu, nggak terbebani gitu dengan ini masih bagi di dapur nih, jadi sholat akhirnya diundur. Itu yang terjadi di dapur seperti itu. Masya Allah. Dan antum nggak ada masalah dengan hal itu, Chef ya? Ya nggak ada. Jadi kita namanya berprinsip bahwa memang usaha tuh kalau kita namanya nggak ada mentor gitu kan, itu lain cerita ya. Jadi nggak ada mentor, kita mulai dari bawah, trial and error, jadi banyak errornya sih sebenarnya. Jadi dari kesalahan-kesalahan ini dikumpulkan, kemudian
perlahan-lahan bangkit istilahnya. Jadi ibaratnya kalau kata pakar marketing tuh, kalau kita sudah tidak ada tempat untuk jatuh lagi, maka yang terpikir pasti bangkit gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah ada, kita sudah tidak punya tempat untuk jatuh lagi, yang terpikir adalah bangkit ya. Bangkit gitu. Jadi sudah tidak ada lubang lagi yang lebih dalam untuk jatuh, maka yang terpikir pasti akan naik ke atas gitu. Masya Allah. Oke, Ana pengen tahu dulu, yang paling berat yang antum rasakan ketika berjualan kaki lima ini apa, Jeff? Cobaan apa rasanya mungkin yang ya mungkin menyakiti hati atau membuat antum merasa dihina sekali kah? Karena antum sebelumnya adalah orang besar loh, orang besar, dan antum menjalani seperti ini sangat ikhlas sekali untuk menjalaninya gitu. Tepat aja. Iya, jadi ujian di kaki lima ini pertama persaingan itu luar biasa, jadi persaingannya sangat banyak. Ana sendiri waktu itu jalan kaki untuk jualan di komplek perumahan, jadi motor anak titip di pos satpam, biasanya pos security, Pak saya titip motor ya, saya bilang gitu. Habis itu saya keluar masuk komplek perumahan, itu cuma ngandelin suara aja gitu, teriak sana teriak sini di komplek bahwa saya jualan roti gitu. Itu yang pertama. Iya beneran, saya jalan di beberapa komplek perumahan yang ada di kota Bandung, terutama di daerah Cihanjuang ya, di Bandung atas itu. Nah seperti itu, jadi kondisinya memang betul-betul kaki lima banget, jadi benar-benar jalan kaki, nggak pakai motor. Sementara pesaing saya itu beberapa merek-merek terkenal, mereka pakai motor, mereka pakai sirine, dan ya itulah persaingannya. Ditambah lagi kalau saya misalkan ngetep pintu orang, kadang-kadang begitu keluar diomelin, yang ada itu udah biasa seperti itu. Diomelin sama security-nya? Bukan, sama pemilik rumahnya. Astagfirullah. Kemudian kalau yang paling parah, paling dikejar anjing gitu, karena pemiliknya ngelepas anjing gitu, jadi kita harus lari gitu, dagangan jatuh tumpah masuk ke dalam selokan, itu udah biasa itu. Masya Allah. Ini pelajaran penting, Chef. Afwan, ini pelajaran sangat-sangat penting. Karena terus terang, Chef, Ana mikir ini mungkin mohon maaf ya, mungkin kita mengenal di media kita ada banyaknya penampilan chef yang katanya dulunya pernah mengais-ngais sampah untuk keberlangsungan hidupnya dan segala macamnya. Sepertinya sebuah drama banget gitu. Sampai Ana menyaksikan orang hidup, antum sendiri, pelakunya sendiri mengatakan bahwa antum mengalami hal yang berat seperti ini juga gitu. Masya Allah. Dan memang benar-benar pelajaran menarik dan pelajaran sangat penting bagi para sahabat Radio HSI di rumah. Benar-benar usaha itu kalau misalkan memang nggak akan mulai dari bawahnya, nggak akan berhasil sampai ke atas, Jeff ya. Iya, jadi kalau kita ibaratnya sekarang gini, kalau kita nggak punya mentor, jadi seperti itu, kita harus trial error sendiri dari bawah sampai menemukan jalan yang terbaik gitu untuk bisa sampai di level ini. Kecuali kalau seperti sekarang ini kan banyak mentor gitu, mentor-mentor yang teruji, jadi mereka yang sudah istilahnya membuat sistem, jadi di mana kalau kita mengikuti sistem itu kita sangat minim untuk gagal, jadi tinggal mendapatkan hasil bersihnya aja, bahwa di sini jalan keberhasilan, di sini jalan keberhasilan, di sini jangan masuk sini, ini hancur semua kita. Jadi mereka mentor-mentor ini memberikan istilahnya memberikan jalan tol untuk kita sukses lebih cepat gitu. Jadi kalau kita ikut sistem ke mereka ini, kita tidak akan melewati pahit yang seperti mereka alami gitu. Jadi kita dapatnya lebih manisnya aja. Tapi kadang-kadang memang untuk dapat yang seperti ini, terus terang ada harga yang lumayan yang harus kita bayar sebagai bentuk istilahnya itu mungkin harga kegagalan yang mereka hadapi. Dan itu sistem yang memang sudah teruji sekali sehingga kita nggak perlu lagi masuk ke sistem yang salah itu gitu. Misalkan dalam hal berjualan tidak boleh sistem A, tidak boleh sistem B. Kenapa? Itu sudah ada hasil riset lama sehingga kenapa kita tidak disarankan untuk masuk ke situ. Nah, Ana sendiri nggak punya yang seperti itu dulu, jadi apa yang Ana alami yang betul-betul real, hancur-hancuran rasanya, nggak dibeli orang juga pernah, pas hujan deras juga nggak laku 1 biji pun roti juga pernah Ana bawa ratusan biji, iya seperti itu gitu. Kemudian kalau sakit ya nggak bisa jualan gitu, atau dalam keadaan sakit ada pesanan juga dikerjain juga gitu, menggigil, badan lagi demam juga harus nganter pesanan, itu memang betul-betul pernah dialami semua gitu. Masya Allah. Paham Ana sekarang kenapa antum memilih profesi yang seperti sekarang ini, seorang tenaga pengajar dan konsultan untuk tata boga, karena antum pengen menjadi mentor atas semua orang agar tidak mengalami nasib sama seperti antum ya, Chef ya? Iya betul, karena dalam ilmu roti terus terang ilmunya ini kalau saya katakan ini masih sangat terbatas gitu.
Jadi kita untuk menghasilkan roti-roti ataupun donat yang berkualitas sekelas yang ada di mall itu ilmunya memang tidak akan kita dapat di YouTube, tidak akan kita dapat di toko buku terkenal sekalipun, dan tidak ada di kursus-kursus roti kebanyakan gitu. Jadi memang ilmunya ilmu sangat rahasia, dan apa yang saya bagi biasanya di kelas itu merupakan hasil riset panjang selama belasan tahun dari hasil istilahnya membedah gitu bakery-bakery terkenal itu untuk saya dapatkan resepnya gitu. Itu yang terjadi saat ini, dan saya mentoring mereka yang di kelas ini supaya mereka tidak mengalami kegagalan dan bisa langsung istilahnya kalau pesawat tuh bisa langsung take off gitu di runway, cepat take off-nya gitu, nggak perlu muter-muter lagi gitu. Siap. Jadi bukan cuma modal pinter masak aja untuk menjadi seberhasil ini, Chef ya? Iya, nggak bisa. Jadi kita perlu sistem yang tangguh gitu kalau mau berbisnis ini. Kita harus ngerti tentang mereknya, kemudian target pasarnya kemana, kemudian berapa harga jual, siapa sasaran market kita gitu, SDM-nya bagaimana cara mengelolanya, kemudian menjaga kerahasiaan resep itu seperti apa gitu. Nah ini semua butuh sistem manajemen yang memang teruji, baru bisa betul-betul bisnis. Karena bisnis ini tidak bisa seperti air yang mengalir gitu. Kalau kita bisnis seperti air mengalir, berarti kita copy paste orang bisnis apa, kita ikut bisnis itu gitu. Nah ini nggak bisa seperti itu. Bisnis itu butuh strategi gitu. Nah strategi ini biasanya dihasilkan dari hal-hal yang sudah teruji di masa lalu dan diaplikasi ke masa sekarang gitu. Baik, Masya Allah. Oke, kita kembali lagi kemudian setelah antum, karena Masya Allah, harus ngucap berkali-kali kaki lima ini. Setelah antum tadi berjuang di kaki lima antum, kemudian apa setelah itu antum mendirikan usaha, kemudian bisa berkembang atau gimana? Ya, jadi anak kemudian mencoba bikin usaha dan kebetulan ada ikhwan yang ngajak join. Tapi memang qadarullah kalau kita bikin kerjasama, tetapi kita tidak sendiri, tidak tahu bentuk kerjasama yang kita bikin ini dalam Islam apa, misalkan syirkah ataukah mudarobah, yakin pasti bisnis akan bangkrut ke depannya gitu loh. Itu sudah pasti memang. Jadi sebelum kita memulai di awalnya, Chef ya? Iya, jadi dipastikan dulu kita membuat usaha ini, misalkan kita join kerjasama dengan orang, ini syirkah atau mudarobah dulu gitu. Karena ini nanti kewajiban dan haknya akan berbeda gitu ke depannya. Kalau kita tidak mengerti, yakin tidak akan berlangsung lama biasanya bisnis ini gitu. Jadi pasti akan hancur juga seperti itu gitu. Jadi anak juga nggak ngerti waktu itu, akhirnya qadarullah karena artinya usaha ini salah strategi juga, salah tempat, kita menyasar misalkan ke kelas atas tapi tempat lokasinya nggak pas juga, akhirnya yang terjadi usaha itu bangkrut gitu. Dan di situ memang anak kena hutang tuh sampai 35 juta hutang yang anak tanggung untuk kebangkrutan usaha itu, dan itu bisa dibilang titik terendah gitu karena nggak kebayang hutang itu kapan lunasnya zaman itu kan. Jadi uang yang sebesar itu luar biasa banget gitu buat saya sendiri gitu. Jadi akhirnya gimana caranya akhirnya saya bisa tetap bayar hutang ini, ya kembali lagi setelah punya toko sempat setahun, akhirnya kembali lagi berjualan di kaki lima, di shelter travel di Bandung gitu, mulai dari ba'da subuh gitu sampai siang, ya. Itu yang terjadi setelah itu. Masya Allah. Itu pada saat itu belum ada marketplace online kah atau? Belum ada marketplace zaman itu, belum ada, WA aja belum ada, Instagram juga belum ada kayak gitu. Jadi nggak terpikir waktu itu untuk bikin itu promosi yang seperti itu, yang beda dengan yang sekarang gitu. Masya Allah. Jadi setelah antum mengatakan ketika tidak ada lagi tempat untuk jatuh, bangkit ternyata jatuh lagi, nggak boleh berhenti, harus bangkit lagi ya. Iya, jadi kegagalan itu memang bisa jadi bertubi-tubi gitu loh. Di situ tuh sebenarnya kita berusaha mencapai, artinya berusaha bangkit, tapi terkadang masih ada batu sandungan yang kita kayaknya memang belum punya ilmu di situ, akhirnya kita terjatuh lagi gitu loh. Kecuali kita sudah mengilmui sebenarnya penyebab kebangkrutan ini apa gitu. Nah kita bisa mengambil ibrah mungkin lebih terminimalisir gitu. Tapi memang betul-betul zaman itu tidak ada satupun yang bisa saya jadikan mentor gitu untuk bertanya, sekedar berdiskusi. Akhirnya ya terjadilah gitu, akhirnya kegagalan demi kegagalan. Jadi itu pun usaha di kaki lima pun tidak selamat juga dari serangan yang namanya sihir juga ada, seperti yang ngalamin berpuluh kali gitu. Subhanallah. Macam-macam bentuk lah, bisa jadi bentuk
makhluk halusnya datang gitu, betul-betul malam hari, itu sempat saya juga ngalamin sekali gitu. Kemudian keluarga Ya. juga kena seperti itu, usaha kena, itu sampai hafal betul saya mana produk yang kena karena sihir dengan yang mana untuk produk itu karena memang bahan bakunya kurang bagus, itu bisa betul-betul saya tahu gitu. Itu karena persaingan usaha, Jeff? Iya, jadi persaingan usaha bisnis ini memang agak sadis juga kalau saya katakan, memang di setiap lini bisnis ini ada orang jahatnya iya, ada mafianya iya gitu. Jadi kita cari aman juga, makanya kalau tidak ada mentor memang betul-betul kita bisnis ini memang jatuh bangun gitu. Makanya perlunya mentor di zaman sekarang ini karena untuk meminimalisir ini kegagalan ini gitu. Dan sebenarnya kurang baca juga ya sebenarnya, kalau kita baca tulisan-tulisan pakar marketing yang ada di toko buku itu luar biasa, mereka mengungkapkan begini loh keadaan Indonesia, mau menyasar kelas atas atau kelas bawah, ini loh database mereka. Jadi di situ lengkap banget. Setelah saya baca itu, baru di situ saya alhamdulillah pelan-pelan bisa bangkit gitu. Karena kalau kurang baca ya kita kurang wawasan juga seperti itu. Masya Allah, berarti antum benar-benar otodidak ya, Chef ya? Iya, Masya Allah, betul-betul otodidak. Keterpelukan antum sendiri ya? Iya, jadi makanya itu ini pengalaman hidup ini yang Ana bagi sekarang ke setiap peserta kelas itu, makanya kelasnya bisa sampai 14 jam per hari itu kelasnya sendiri. Jadi bukan cuma kita bikin roti aja, tapi di situ belajar memang segala hal tentang sistem bisnis itu sendiri gitu, dari A sampai Z, sehingga mereka tuh betul-betul full power untuk memulai bisnis dan tahu di mana kegagalan itu gitu. Oke, ketika antum mulai lagi berjualan kaki lima setelah toko pertama jatuh, antum ada membangun toko lagi setelah itu? Bukan toko, mungkin waktu itu bikin booth, namanya booth roti bakar gitu di Bandung. Sempet. Oh, Masya Allah. Ya, itu sempat jalan sekitar 8 bulan, tapi lagi-lagi waktu itu terjadi perebutan lahan dengan preman di situ yang juga jual roti bakar. Jadi ketika debatnya kalah di RW itu dia main belakang gitu, wallahualam. Jadi sampai produk itu hancur-hancuran, rusak, disihir. Dirusak oleh oknum tersebut? Iya, kemungkinannya seperti itu karena tidak ada kasus lain selain itu gitu. Kayak di film-film jauh ya, benar ya, Masya Allah. Iya, jadi dunia masak ini memang betul banyak sihir yang menyerang. Jadi tidak cuma di sini sih, di Malaysia, di Singapura tempat Anda mengajar juga itu sihirnya lebih dahsyat lagi bahkan di sana. Kalau di sini mungkin cuma sekedar merusak usaha, kalau di negara-negara lain tuh mereka sampai di tingkat, di target untuk membunuh pesaingnya sendiri gitu lewat sihirnya sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang terjadi gitu. Nah, tapi tetap jalan, Chef ya, usaha itu? Ya, tetap jalan. Jadi meskipun dirusak begitu, saya juga akhirnya ganti strategi. Akhirnya 8 bulan usaha roti bakar tuh saya terpaksa harus tutup, padahal sudah punya 6 cabang waktu itu. Kemudian kembali lagi saya berjualan di kaki lima di tempat biasa, di komplek-komplek perumahan yang memang saya biasa datangi. Ini Ana potong dulu. Antum sudah begitu berhasil punya ada 8 cabang, lalu antum mulai menteng roti lagi di komplek perumahan? Iya. Iya, logikanya ini benar-benar nggak masuk akal. Cuma soalnya antum berani menjalani profesi seperti itu dan tidak ada rasa malu ya? Ya gimana ya, karena memang kebutuhan hidup sih sebenarnya. Jadi nggak usah, lupakanlah pengalaman tinggi, kemudian jabatan tinggi, fasilitas mewah itu lupakanlah semua. Ketika kita sudah jadi rakyat biasa ya sudahlah, kita memang harus seperti ini gitu. Nggak ada ini, artinya kita jangan ada malu lah, namanya berbisnis ini muka tembok lah, biar kita istilahnya kita ngetok pintu diomelin orang, itu ada triknya lagi nanti itu biasanya. Jadi saya udah lama akhirnya saya pelajari, oh ini triknya seperti ini, jadi menghadapi orang yang marah, jadi akhirnya dia nggak marah lagi gitu, jadi baik seperti itu. Memang butuh pengalaman langsung gitu untuk menghadapi yang seperti ini gitu. Antum role model banget sebagai seorang sales, Chef, sebagai seorang yang penjual yang baik. Antum bukan cuman pintar ngeracik roti, juga pintar nge-sales ya, sampai nggak pernah berhenti untuk berusaha meyakinkan orang atas masakan antum ya. Iya, jadi sebenarnya kita kan sebenarnya duta produk kita sendiri gitu loh. Produk makanan katakanlah dia nggak enak, tapi kalau dutanya baik gitu ya, ramah gitu, insya Allah orang akan beli juga gitu. Nanti kedepannya bisa yang namanya masakan, makanan itu bisa diperbaiki lah. Resep itu kan istilahnya hanya sekedar
hitung-hitungan angka di atas kertas gitu loh. Tapi kalau sikap kita ini susah nih, ini bentukan hidup sebenarnya. Jadi kemampuan kita bertahan hidup itu pertama sebenarnya dari istilahnya perilaku kita sendiri. Jadi akhlak kita sendiri itu yang menentukan orang itu tertarik beli, bukan kepada produknya sebenarnya. Dan itu di ilmu marketing ada, orang membeli itu sebenarnya bukan karena dia butuh-butuh amat sama barang itu, mungkin karena salesnya pinter ngerayu gitu ya, kita menawarkan barang, dia punya produk knowledge yang bagus gitu, akhlaknya baik, suka senyum gitu, akhirnya orang yang nggak minat beli juga akhirnya beli juga gitu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, anak concern ke usaha antum yang antum katakan 8 bulan lalu tutup lagi. Apa tidak ada niat untuk membangunnya lagi, Chef? Ini kan kalau sudah buka 8 cabang, berarti kalau dalam logikanya sudah sangat diminati oleh masyarakat ya? Ya, betul sih memang. Cuman kalau anak pelajari sendiri ke belakang, kemudian dari hasil baca buku dari pakar-pakar marketing, jadi sistem yang anak pakai waktu itu memang dibilang sistem laba-laba. Jadi gampang banget dirubuhkan ke depannya oleh kompetitor gitu. Kecuali memang itu perusahaan besar sih. Tapi kalau misalnya perusahaan kaki lima, bikin booth di banyak tempat, ini sistem ngerusak usaha ini gampang banget. Jadi memang sebaiknya jangan dipakai sistem yang seperti ini. Jadi harus ganti sistem lagi gitu. Baik, Masya Allah. Dan antum ganti sistemnya? Iya, jadi akhirnya ya Ana masih sama seperti yang dulu gitu ya. Jadi masih berjualan di kaki lima sampai sampai Ana mencari sistem apa sebenarnya. Jadi sistem yang terbaik itulah memulai usaha sendiri, kemudian tidak bikin partner dulu sampai usaha itu betul-betul settle, kemudian istilahnya perizinannya juga bagus, kemudian mereknya udah dikenal, itu baru mau buka cabang bisa di situ gitu. Tapi jangan langsung dari awal kerjasama, mungkin karena kalau belum untung orang masih bisa ketawa-ketawa, tapi kalau ketika sudah perusahaan ini besar, nah ini jadi masalah gitu. Jadi betul-betul dipastikan dulu sebelum memulai usaha ini kita harus berhitung rugi dulu, jangan berhitung untung dulu deh. Jadi ngomong pahitnya dulu, baru ngomong keuntungannya gitu ke depannya. Baik, Masya Allah. Kemudian dari usaha yang antum jalankan lagi setelah itu, yang tidak kapok-kapoknya antum jalankan, seperti apa susahnya membangun sistem tersebut, Chef? Apa yang antum hadapi mungkin yang paling pahitnya dari pengalaman antum mendirikan itu? Ya, jadi ya pengalaman yang paling pahit sih memang sih sebenarnya bukan kompetitor sih ya, cuman orang yang dengki aja sih kebanyakannya. Jadi nggak bisa melihat orang maju gitu. Ya lagi-lagi sihir dan sihir gitu, sampai Ana pernah bikin istilahnya usaha juga di Mataram gitu. Ya sama kasusnya lah. Ditutup ya gara-gara kasus itu sihir gitu, dan kita udah hafal banget deh mana yang sihir mana bukan gitu loh di ilmu makanan ini gitu. Jadi akhirnya memang kalau Ana baca sendiri perjalanan hidup Ana ini mungkin takdirnya itu untuk berbagi gitu. Artinya apa? Berbagi ilmu, berbagi sistem yang sudah terbentuk secara alamiah seperti ini, memang dari takdirnya seperti itu. Jadi ilmu ini yang Ana bagi insya Allah di kelas gitu, yang Ana bikin sekarang ini, itu alhamdulillah sistem ini teruji di 3 negara, dan bahkan di 4 negara dengan Brunei Darussalam satu lagi. Dan ini diaplikasi oleh alumni, justru malah alumni itu, kalau Ana katakan mereka jauh lebih sukses daripada Ana gitu. Punya omset ratusan juta tuh di alumni sekarang udah biasa banget gitu. Jadi mereka nggak akan ngalamin apa yang alami dulu gitu. Rupa-rupanya mungkin takdirnya itu Ana belum sukses di bidang bikin usaha sendiri berupa katakanlah bangunannya ada gitu ya. Tapi Ana justru malah dari situ Allah berikan Ana langkah jauh lebih tinggi lagi. Ana alhamdulillah bisa ngajar ke berbagai negara tuh, Malaysia, Singapura, termasuk alumninya ada dari Brunei Darussalam tuh selama hampir lebih kurang 15 tahun gitu. Masya Allah. Sampai hari ini, jadi sebelum pandemi, Ana masih ngajar di Kuala Lumpur. Nah, momennya apa, Chef? Ketika antum mulai berpikir dan menyadari bahwasannya ini bidang Ana sebenarnya bukan berusaha. Bidang Ana ini adalah memotivasi dan menjadi mentor para usahawan berikutnya gitu. Nah, momennya apa sampai antum sadar dan antum banting setir ke mengajar? Iya, jadi waktu itu Masya Allah memang pertolongan Allah dari kakak Ana bilang kayaknya kamu tuh pasti ngajar deh gitu.
daripada bikin usaha kayak begini, satu gagal ini, dan ini bukan sekali dua kali, ini berpuluh kali seperti ini kan, bangkrut. Akhirnya kayaknya Ana berpikir kayaknya mengajar ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan lain gitu, karena kalau Ana melihat kebanyakan ilmu bakery tidak pernah istilahnya ada perkembangan cukup signifikan gitu dari tahun ke tahun, begitu aja. Beda dengan ilmu masak, mungkin dengan ilmu di kue itu perkembangannya luar biasa signifikan. Jadi di ilmu roti ini rupa-rupanya perkembangannya kurang begitu bagus gitu. Kayaknya Ana bisa masuk di sini karena di sini peluang gitu. Jadi sebenarnya ini masuk dari strategi marketing yang namanya strength gitu ya, SWOT. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Jadi kita punya kekuatan di mana kita masuk di situ, dan kita baca kelemahan lawan, weakness-nya mereka, kita masuk di situ. Jadi qadarullah, memang sejak Ana mengajar, alhamdulillah Ana bisa banyak ketemu orang, jadi bisa sharing, mereka ada masalah, jadi Ana bisa selesaikan masalah itu dengan apa? Dengan pengalaman gitu. Jadi Ana bercerita pengalaman seperti ini, jadi sebaiknya jangan begini Bu, jangan begini Pak gitu. Jadi dengan pengalaman ini justru mereka jauh lebih berhasil gitu. Jadi rupanya pengalaman Ana ini mendidik Ana untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan mereka, sehingga bisa mensukseskan orang jauh lebih banyak. Jadi karena gini, Ana dulu berpikir tidak pernah terpikir dalam hidup untuk menjadi pengajar gitu. Jadi terpikir hanya bikin usaha, jadi pengusaha sukses gitu. Tapi memang qadarullah, kadang-kadang kita minta satu, tapi Allah ingin memberikan 100, tapi dengan caranya gitu, dengan maunya Allah gitu. Tidak bisa kita istilahnya maunya kita gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tampaknya buruk belum tentu buruk gitu. Sesuatu yang tampak buruk di hadapan manusia belum tentu tampak buruk di hadapan Allah gitu. Bisa jadi misalkan orang di zaman sekarang ini terkena pandemi, dia terkena PHK, bisa jadi itu bentuk Allah mengijabah doa-doanya ketika dia misalkan katakanlah minta haji furoda, dia minta berangkat haji furoda, tapi kalau dia masih kerja sama orang, mungkin dia akan antri 30 tahun. Maka Allah dengan hikmahnya itu memberhentikan orang ini terkena PHK dari masa pandemi seperti ini, supaya dia berusaha. Mungkin dari usaha inilah Allah akan mudahkan jalan dia berangkat dengan haji furoda tadi, seperti itu. Jadi jangan pernah melihat keburukan itu sebagai sebuah keburukan sebenarnya. Bisa jadi di situ memang Ana baca hikmah Allah itu luar biasa. Seandainya Ana tidak bangkrut, mungkin kita tidak pernah bertemu lagi seperti itu. Saya sering bicara dengan peserta. Jadi Ibu, Bapak, kita mungkin nggak akan pernah ketemu di kelas ini, di beberapa negara ini, kalau saya nggak bangkrut. Karena saya nggak pernah terpikir mengajarkan ilmu yang saya punya gitu. Tapi istilahnya dengan hikmah Allah ini, Allah ingin mengajarkan bahwa memang tugasmu sekarang ini berbagi ilmu gitu. Justru banyak orang yang istilahnya mengharapkan ilmu ini tapi tidak pernah didapat dari tempat lain gitu. Mungkin dari ikut kelas inilah mereka mendapatkan ilmunya, dan alhamdulillah alumni di 3 negara itu luar biasa suksesnya sampai hari ini, insya Allah. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lainnya terbuka ya, Chef ya. Masya Allah, iya. Seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan rezeki kita nggak ada. Insya Allah tetap, selama kita tetap keluar dari rumah mencari nafkah, rezeki itu Allah pasti akan berikan gitu. Masalahnya kita sabar atau tidak dalam mendapatkan rezeki itu. Bisa jadi hari ini Allah sempitkan, mungkin bulan depan atau tahun depan Allah lapangkan gitu. Tapi disitulah dituntut kesabaran kita, jangan melanggar perintahnya, istilahnya jangan ikut terlibat di riba gitu, jangan terlibat di usaha-usaha yang haram, bersabar dengan yang halal, dan tetap atas agama Allah ini gitu. Masya Allah. Baik, Chef, kita tahan dulu sampai di sana cerita antum. Segmen ketiga kita akan bahas tentang gimana caranya seorang Chef Agus Jamhari memulai kelasnya sampai dengan sebesar ini. Tapi sebelum itu kita tetap undang para sahabat Radio HSI di rumah untuk berinteraksi langsung dengan Chef Agus Jamhari di 0811 37074 atau bisa langsung komen di semua media sosial kita. Kita saksikan jeda iklan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan sanad Kutubus Sittah. Acara ini dibuka untuk umum dan diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2017 dan terhitung dalam kuota peserta.
Pemateri Ustadz Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Munziri rahimahullah. Tempat Zoom Webinar Meeting. Waktu acara tanggal 26 Jumadil Awal sampai 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. 10 Januari sampai 16 Januari 2021 Masehi. Dengan biaya sebesar Rp100.000. PDF Kitab Sanad, Sertifikat, Ijazah Kutub Hadis. Waktu pendaftaran, tanggal 30 Rabiul Akhir sampai 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, 15 Desember 2020 sampai 5 Januari 2021 Masehi. Info lebih lanjut, buka web stdiis.ac.id atau abdullahroy.com. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Para sahabat, sebelum kita kembali ke perbincangan kita dengan Chef Agus Jamhari, ada sedikit informasi dan pemberitahuan kepada para sahabat Radio HSI yang ingin mengikuti majelis sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan sanad Kutubus Sittah yang dikawal dan diampu oleh pemateri Ustazuna Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember sekaligus pembina dari HSI Abdullah Roy. Kitab yang diajarkan adalah kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Munziri rahimahullah dan ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tempatnya di Zoom Webinar Meeting. Sekarang ini zaman Covid, semua harus memakai Zoom Webinar Meeting dan ini kesempatan langka sekali, antum tidak perlu harus hadir secara real tapi bisa melalui aplikasi Zoom Webinar Meeting dan waktu acaranya tanggal 26 Jumadil Awal sampai dengan 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau 10 Januari hingga 16 Januari 2021. Hanya lebih kurang 6 hari para sahabat. Masya Allah, sayang sekali untuk dilewatkan. Dengan biaya registrasi sebesar Rp100.000 dan sudah mendapatkan PDF Kitab Sanad, sertifikat, dan ijazah kutub hadis. Waktu pendaftaran tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 Hijriah hingga 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Atau bisa 15 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Link pendaftaran bisa di bit.ly/pendaftaran Majlis sama 2021 dan narah hubung bisa menghubungi di t.me/narahhubung majlis sama STDII Ikhwan untuk Telegram dengan nomor 089503452467 dan nomor untuk akhwat adalah 089535643496. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Chef Agus Jamhari. Baik, Chef, bagaimana antum memulai kelas hingga menjadi sebesar ini? Dan orang-orang yakin untuk masuk ke kelas antum dan belajar dari antum. Cerita aslinya itu gimana sampai antum juga bisa mengajar di beberapa mancanegara. Kepada Chef.
Iya, jadi Ana mulai itu dari Jakarta dulu, itu kelas pertama. Jadi waktu itu Ana iseng-iseng masukin iklan kelas gitu, coba-coba bikin kelas, masukkan ke salah satu kuliner gitu, klub. Zaman itu kan masih Yahoo Club ya, zaman itu. Jadi masuk ke Yahoo Club gitu, itu masih kuliner waktu itu, jadi dari situ pertama. Jadi kelas yang pertama itu ada di Jakarta, kemudian kelas ini mulai berlanjut gitu, karena dari hasil kelas ini mereka semua merasa puas gitu ya, peserta dapat ilmu. Alhamdulillah, jadi kelas itu mulai berjalan, lebih kurang di beberapa tempat, masih di wilayah Jabodetabek juga, itu paling sering banget di wilayah Jabodetabek. Kemudian mulai merambah masuk ke Surabaya dan Malang juga, dan termasuk juga Bandung. Dan waktu itu Ana waktu itu ditanya oleh salah satu peserta, Pak, ini ke depan kelasnya mau seperti apa gitu. Waktu itu asal ngomong aja, istilahnya keceplosan gitu. Saya sih pengen suatu saat kelas ini bisa masuk ke hampir semua provinsi yang ada di Singapura dan Malaysia gitu. Dari ngomong-ngomong iseng seperti itu, qadarullah 7 bulan kemudian Ana ada di situ selama 1 bulan gitu di Malaysia dan Singapura, hampir setiap Sabtu, Ahad, Senin itu ada kelas roti waktu itu. Itu mulainya sekitar tahun 2011 bulan Desember waktu itu. Jadi alhamdulillah bisa masuk ke beberapa negara ini, dan itu tanpa visa kerja sama sekali. Tidak punya visa kerja, hanya bermodalkan paspor. Dan memang waktu ditanya imigrasi mau ngapain ke sini, saya bilang saya mau ngajar gitu. Dan itu nggak ada masalah bagi mereka, dan lolos aja di imigrasi, Masya Allah. Jadi saya selama bertahun-tahun keluar masuk di imigrasi 2 negara ini, perbatasan darat maupun perbatasan udaranya itu nggak pernah ada masalah yang banyak gitu, meskipun dengan pakaian ya berjenggot gini ya, penampilannya kayak gitu, yang dipikir strict banget ya negara yang namanya Singapura. Enggak sih, saya bilang justru malah kita gampang gitu. Memang beberapa kali kita sempat ditanya sama polisi-polisi perbatasan di sana, sempat masuk ke kantornya mereka, ya di interview lah begitu, ya biasa prosedur resmi. Tapi sesudah itu ya udah kita dilepas lagi gitu. Jadi kita keluar masuk hampir setiap bulan di 2 negara ini, dan alhamdulillah jadi sudah sekitar 9 tahun, jadi sekarang ini sekitar 9 hampir 10 tahun itu masih tetap dipercaya di sana. Dan terakhir saya itu dipercaya dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sempat mengajar lebih kurang 2 hari di salah satu universitas atau semacam lembaga kursus untuk bidang tata boga ini, tapi terutama di bidang rotinya gitu. Itu di Johor gitu. Masya Allah. Ada yang merekomendasikan nggak, Chef? Kalau misalkan tadi Antum berkata, Antum mengiklankan melalui Yahoo Group mungkin ya. Kalau zaman dulu belum ada ad Google Ad belum ada, WhatsApp belum ada. Nah, ada yang merekomendasikan nggak? Oh, ini belajar dengan Chef ini bagus loh. Anda pernah bekerja bersama dia atau gimana? Waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi saya betul-betul pure dari Indonesia masuk ke sana gitu. Sebenarnya saya ceritanya bisa masuk ke Malaysia, Singapura ini, itu waktu itu ada zaman itu masih mungkin awal-awal untuk Facebook itu baru naik daun gitu, tahun-tahun 2010 akhir sampai 10 akhir sampai ke 11 akhir, itu lebih kurang setahun itu saya di-add ke salah satu Facebook group gitu ya, FB group gitu, ke salah satu grup Malaysia tapi tentang rumah tangga lah, misalkan perabotan rumah tangga dan semacamnya. Nah di situ saya iseng-iseng promosi tentang iklan kelas gitu. Jadi akhirnya ada salah satu orang Malaysia, dia bilang, Pak saya mau belajar dong ke Bandung waktu itu, karena saya masih tinggal di Bandung. Saya punya toko roti di Malaysia, pengen belajar nambah ilmu lagi. Saya bilang, nggak usah ke Bandung Bu, saya aja yang ke Malaysia gitu. Beliaunya setuju, dan saya akhirnya berangkat dari situ. Jadi setelah itu kemudian saya coba promosi lagi, dapat lagi jadwal yang kedua. Jadi jadwal pertama itu di Negeri 9 namanya, Bandar Enstek. Kemudian jadwal kedua itu saya dapat di Batu Pahat di Johor. Kemudian saya promosi lagi, jadwal ketiga saya dapat di Tampines di Singapura. Promosi lagi yang terakhir itu minggu yang keempat saya dapat di Penang, Malaysia waktu itu. Jadi sebulan saya di sana. Itu pertama kalinya. Ini seperti menjadi seorang pembicara ya, Chef? Jadi Antum diundang, ditanggung akomodasinya,
dan antum mengajarkan ilmu antum ke mereka. Iya betul. Jadi full. Jadi kita luar biasa dapat sambutan di negara Malaysia karena ilmu kuliner di sana tuh berbeda dengan di sini. Jadi agak kurang di sana. Jadi mereka welcome banget untuk jadi pengajar dari internasional, dari negara luar, terutama Indonesia, karena Indonesia di mancanegara ini dikenal dengan kulinernya salah satu yang terbanyak di dunia gitu, ragamnya, coraknya, menunya itu, makanya mereka luar biasa banget gitu. Kalau ada pengajar bisa datang ke sana dan mengajarkan ilmu itu ke mereka gitu. Masya Allah. Oke, Ana sampai kepada antum membuka kelas online sampai dengan saat ini, Chef ya, dan murid antum Masya Allah sangat luar biasa banyak. Nah, kalau Ana boleh intip Instagram antum nih, Chef Afwan. Ada salah satu postingan antum yang sangat menarik yang mengatakan seperti ini lebih kurang. Ana bacakan. Banyak yang bertanya, Chef bikin usaha di bidang bakery enggak? Kayaknya cuma ngajar aja ya. Kalaupun saya bikin usaha, saya keep silent aja di mana dan apa mereknya. Oke, kita karena chefnya keep silent, kita juga keep silent. Nggak apa-apa, orang umum tahu saya cuma pengajar kelas roti Jepang lintas negara dan jualan di beberapa toko online di salah satu marketplace. Nah, kalau mau lihat atau merasakan roti, donat, atau pizza, alumni udah banyak yang buat. Tersebar di 4 negara Asia Tenggara. Saya super untuk Anda membeli roti, donat, dan pizza dari alumni saja. Ini menarik. Jadi, chef betul-betul memberikan seluruh ilmunya. Kemudian juga mengajarkan marketing dan mengajak orang untuk membeli kepada mereka. Iya betul. Nah ini konsepnya seperti apa, Chef? Kalau gitu kalau ini kan kalau menabrak semua prinsip ekonomi, Chef ya. Kalau prinsip ekonomi berarti kan seakan-akan antum ngambil untung dong. Oh harus beli bahan ke antum kah? Atau harus bahan bakunya dari antum. Tapi antum nggak pernah menjual seperti itu. Nggak ada, jadi di kelas itu betul-betul pure, saya kasih link ke mereka, misalkan saya merekomendasikan suatu bahan, kenapa saya rekomendasikan, saya mengatakan saya bukan di-endorse oleh bahan manapun, dan sampai saat ini saya tidak ada di-endorse oleh perusahaan manapun, merek manapun gitu, nggak ada. Jadi betul-betul pure saya ajar di kelas itu bahan-bahan terbaik di bidang roti itu memang betul-betul hasil riset panjang, selama belasan tahun di 3 negara, jadi mana merek-merek terbaik untuk membuat roti enak sekelas di mall gitu yang katakanlah sebiji rotinya itu bisa sampai 20.000, 25.000, donatnya mungkin sekarang ini ada donat di Indonesia ini harganya sampai 38.500 tuh ada. Jadi bahan apa yang mereka pakai, jadi itu saya share betul-betul ke mereka di mana belinya, harganya berapa, mereknya apa, tokonya di mana, itu saya share semua gitu. Jadi saya nggak akan jadi istilahnya saya nggak menjadi pihak kedua gitu dari transaksi jual beli alumni dengan bahan baku manapun gitu. Saya memang betul-betul buka link itu ke mereka sehingga karena saya berharap alumni itu justru malah jauh lebih sukses daripada saya sendiri gitu. Itu prinsip saya. Saya harus bikin mereka tuh lebih sukses daripada saya gitu. Istilahnya harus lebih hebat dan bisa punya link di banyak negara karena saya sudah buka link itu sendiri. Kalau saya sendiri bisa take off istilahnya mengajar ke berbagai negara, masa sih alumni nggak bisa gitu istilahnya ke luar negeri, buka cabang di sana gitu. Karena saya sendiri punya link di sana, alumni-alumni di Malaysia, di Singapura nunggu, ayo Pak, kapan Pak bikin cabang di sini Pak, kita perlu banget nih gitu. Jadi mereka sendiri sudah welcome banget, nanti tinggal nih saya nyiapkan alumni di Indonesia untuk bisa buka link di situ gitu, di negara lain gitu. Lalu pencapaian seperti apa yang antum bisa dapatkan, Chef? Bisa saja kemudian para alumni mengaku-ngaku bahwasanya ini adalah resep masakan mereka, resep karya mereka, bukan resep karya antum dan mengajarkan kepada orang lain. Nah ini ya kalau kita boleh tabrak prinsip ekonomi kita kan bilangnya ya proyek thank you aja, antum cuma dapat jazakallah khair saja berarti ya. Iya, jadi gini, prinsipnya itu sebenarnya sederhana gitu. Jadi kalau kita buka rezeki orang seluas-luasnya, maka Allah pasti buka rezeki kita juga seluas-luasnya gitu. Kalau kita tidak pelit ilmu dengan manusia, maka Allah tidak akan pelit rezekinya kepada kita gitu. Bukan berarti orang lain lebih sukses terus kita bangkrut, enggak ada seperti itu dalam ilmu Allah gitu. Jadi kalau kita mudahkan urusan Allah, urusan orang, maka Allah juga akan permudah urusan kita gitu loh. Buktinya alhamdulillah saya mengajar di Indonesia, lama-lama sekarang juga
satu persatu sekarang ada juga tawaran dari Amerika Serikat untuk ngajar di sana, ada tawaran juga dari Jepang, ada tawaran juga dari Australia untuk mengajar. Cuman karena masih pandemi ini aja, jadi saya tunda dulu deh ke depannya gitu. Jadi istilahnya apa ya, sederhana sih dalam hidup ini gitu. Kalau kita buka jalan rezeki orang, kita permudah orang, kita kasih ilmu itu seluruhnya, jangan ada yang dirahasiakan. Insya Allah juga rezeki kita ada dari jalan lain yang Allah akan ganti jauh lebih baik dari apa yang kita sudah berikan ke orang lain gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dan pencapaian dari alumni antum sendiri, Chef? Iya, jadi alumni alhamdulillah di Indonesia sekarang yang saya monitor dan yang banyak istilahnya diskusi, kemudian mereka juga welcome, open, cuman saya nggak akan sebut siapa dia, mereknya apa, itu ada di Indonesia omset per bulan saat ini sudah di atas 300 juta rupiah dari jual roti dan donat aja. Masya Allah. Dan terkenal ya Chef ya? Lumayan terkenal, cuman saya nggak sebut mereknya aja gitu. Jadi juga ada di daerah-daerah yang namanya kabupaten seperti itu, yang omset dia bukan kota besar, dia kabupaten kecil banget, omsetnya bisa 100 juta rupiah per bulan gitu. Padahal baru jualan itu pas pandemi ini sekitar bulan Juli gitu. Sampai hari ini omset dia sudah di atas 100 juta rupiah. Padahal dia sebelumnya adalah nol sama sekali, tidak pernah kenal ilmu masak, tidak pernah masuk dapur sama sekali. Tapi gara-gara dirumahkan pada saat pandemi ini, akhirnya waktu itu nonton YouTube dan tertarik bergabung di kelas, dan alhamdulillah sekarang dibilang, Pak, saya alhamdulillah Pak bisa. Ya alhamdulillah saya bilang, itu rezeki Anda dan saya senang banget gitu loh. Kalau alumni berhasil saya justru senang gitu. Mereka sukses saya senang, kalau mereka gagal saya justru yang sedih gitu. Masya Allah. Nam. Seberapa besar dan tinggi kedekatan antum dengan para alumni, Chef? Iya, saya membangun keakraban di kelas itu. Biasanya 2 hari waktu kelas ini dari jam 7 pagi itu sampai jam 10 malam. Selama 2 hari ini kita berinteraksi, jadi kita sharing betul-betul pengalaman. Jadi di kelas ini bukan cuma sekedar oke ini ada resep kita bikin, oh enggak seperti itu. Kelas yang saya bikin, saya akan share semua apa yang saya tahu tentang resep, tentang ilmu marketingnya, tentang brandingnya, mereknya harus daftar kemana, biayanya berapa, kayak gitu. Kemudian strategi marketing yang kita pakai apa, kemudian target sasarannya kemana, berapa harga jualnya, kayak gitu. Kemudian suplai bahannya harus kemana, suplai penggantinya apa, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah dalam jumlah besar, harus ngambil suplai bahan kemana, kayak gitu. Kemudian kemasannya harus beli di mana, alatnya beli di mana, itu semua saya share dan itu link. Jadi saya sama sekali nggak ada ngambil, ini harus bahan tertentu harus beli dari saya. Enggak ada, saya nggak mau ngurusin soal itu, saya bilang. Karena saya sendiri urusan saya udah banyak, dan saya megang lebih kurang ada 25 grup WhatsApp dari 4 negara, alumninya itu. Jadi udah nggak sempat saya ngurusin ini, jadi mereka mau apa saya kasih link, semua gitu. Yang sudah bergabung ini memang betul-betul luar biasa tuh. Sehari nggak dibuka aja itu bisa 1000 tuh WhatsApp masuk gitu ke ini. Jadi saya nggak sempat lagi saya kepoin satu-satu alumni itu, nggak bisa dah. Pokoknya yang banyak sharing, yang banyak cerita, saya tahu perkembangan mereka. Nah, yang silent juga saya juga nggak tahu ini merek ini alumni bukan, karena sudah banyak bertebaran di Indonesia ini, merek-merek alumni itu gampang banget terdeteksi gitu. Dari kata-katanya aja saya tahu ini alumni, kemungkinan seperti itu. Baik para sahabat Radio SI yang penasaran dengan kelasnya Chef Agus Jamhari, kita akan bahas di akhir acara nanti. Namun sebelumnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke ruang redaksi kita, Chef. Iya, insya Allah. Nah, pertama dari Sulis Ummu Muhammad. Nah, ini kalau misalkan Ana disclaimer dulu, Chef. Seandainya antum tidak mau jawab karena ini berkaitan dengan rahasia perusahaan, silakan tidak jawab, tidak apa-apa, kita akan skip. Bismillah, Chef, izin bertanya, satu, penyimpanan ragi instan seperti apa ya? Karena saya sering beli ragi instan yang nggak habis sekali pakai, tetapi sisanya ketika mau dipakai sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, untuk resep donat dan roti rumahan yang mudah dan bahan terjangkau, serta minim gagal, apa saja yang harus diperhatikan? Apa Chef? Kalau nggak mau dijawab, disclaimer-nya karena ini berkaitan dengan rahasia dapur, silakan, kita akan skip. Kalau untuk ragi itu, umur ragi sesudah dibuka, saya cuma kasih info, itu hanya 1 bulan gitu. Lebih dari 1 bulan ragi tidak bisa digunakan lagi gitu. Itu sudah pasti. Oke, kemudian yang kedua tentang resep, saya ada video di YouTube, video-video gratis tentang pembuatan roti, donat, dan pizza, bisa langsung dirujuk ke sana.
Artinya bisa dipakai resep itu, dan itu resep yang alhamdulillah banyak yang pakai dan mereka berhasil. Cuman ya itu bukan resep di kelas, karena di kelas lebih spesifik, lebih tinggi lagi keilmuannya yang saya kasih gitu. Masya Allah. Nah, baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari 08569595 sekian-sekian. Dalam berbisnis kuliner, bagaimana cara mempertahankan konsistensi rasa pada produk? Apa dulu, Chef? Ya, kalau ini gampang. Jadi kita bikin resep standar dan itu semua harus dalam bentuk gram. Jadi tidak ada resep kira-kira gitu, 1 sendok makan, 1 sendok teh, nggak bisa. Jadi kalau pengen konsistensi tetap sama dari waktu ke waktu, semua dalam bentuk gram. Jadi misalkan dalam membuat masakan, dia punya cabai berapa gram, dia punya tomat itu berapa gram semua, sampai ke terasinya berapa gram, garam itu berapa gram, itu harus dibentuk seperti itu. Tanpa seperti ini tidak bisa, karena semua hotel berbintang 4, bintang 5, kalau chefnya keluar masuk tapi resepnya konsisten semua dalam bentuk gram, siapapun yang masak hasilnya pasti sama. Jadi nggak ada istilah beda tangan beda rasa itu di ilmu kuliner yang sebenarnya. Baik, Masya Allah. Tidak ada istilah beda tangan beda rasa. Kalau resepnya sama, peracikannya sama, dan bahannya sama, pasti sama rasanya, Chef ya? Iya, sama pasti. Makanya kalau di dunia kuliner mungkin yang dijaga itu adalah sebenarnya resepnya, bukan orang yang ini ya, Chef ya? Yang masaknya bukan yang jaga ya? Bukan, resepnya ini yang menjadi tolak ukur gitu loh. Kalau resepnya benar, siapapun yang masak pasti hasilnya bisa sama. Baik, Masya Allah. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari YouTube, akun Herman Putra. Masya Allah, menurut Chef, bagaimana peluang kerja untuk menjadi seorang chef profesional bagi kaum muslimin? Apa Chef? Iya, jadi peluang kerjanya masih banyak banget gitu, terbuka. Yang penting kita ada ilmu di situ. Kemudian sebenarnya ilmu masak ini kuncinya pertama sering-sering latihan. Jadi ada buku-buku resep ya. Memang kita harus bermodal untuk beli buku-buku resep di toko buku yang full color gitu, kemudian sering-sering praktek, itu insya Allah mahir, makin banyak masakan yang kita kuasai, makin banyak roti atau donat yang kita bisa kuasai, insya Allah peluang untuk bekerja di dunia kuliner ini sangat gampang, karena yang dites pertama kali di dunia masak itu bukan mana pendidikannya, backgroundnya, enggak, tapi berapa resep yang dikuasai oleh kita gitu. Baik, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Chef, dari 0812 8933 sekian-sekian dari Line Interaktif. Maaf, Chef, kalau mengikuti kelas Antum, adakah feedback yang perlu diberikan dari murid Antum sebelum, saat, ataupun setelah pelatihan berlangsung? Nah, sebelum Chef jawab, para sahabat Radio SI, kita akan sharing kepada para sahabat. Izin, Chef ya? Iya. Instagramnya Chef Agus Jamhari. Nah, para sahabat bisa melihat di sini semuanya. Chef Agus Jamhari membuka kelas offline roti Jepang, 4,2 juta rupiah tulisannya di sana. Kemudian ada kelas online VVIP juga roti Jepang, 35 juta rupiah. Kemudian kelas online donat madu Jepang VVIP 7,5 juta rupiah, dan kelas butter cookies. Nah, ini lebih kurang mungkin feedback yang dimaksud oleh penanya tadi, saudara kita tadi, sahabat Radio SI. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Chef, tentang ini? Oke, jadi kelas yang saya buat nih sebenarnya ada banyak, dulu tuh ada sekitar 10, tapi saya upgrade sekarang jadi ke beberapa aja, jadi nggak terlalu banyak lagi kelas yang saya buat. Jadi pertama di kelas roti Jepang yang offline, ini kelas yang kedepannya ini ada di Bandung tanggal 16-17, 23-24, dan 30-31 bulan Januari ini. Jadi itu kelas selama 2 hari full dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi insya Allah selesai dari kelas ini, alumni itu sudah tahu dia akan jualan apa, kemana, berapa harga jualnya, dan target market mereka seperti apa, dan usaha kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi itu target mereka bisa. Jadi di level untuk kelas-kelas ini rata-rata mereka bukan cuma bisa bikin roti, tapi juga bisa menulis resep, bisa membuat resep sendiri, kemudian mereka bisa menganalisa. Kalau misalkan mereka menemukan mana resep yang salah, kesalahannya di mana, dan mereka bisa memperbaiki. Berarti mereka bisa membangun dan mengembangkan potensi mereka sendiri ya, yang itu ya untuk mengajarkan kepada mereka juga ya? Ya, ini ilmu konsultan yang saya ajarkan. Jadi ilmu konsultan ini kan ilmu tingkat tinggi di bidang makanan. Jadi mereka bisa menulis resep, ini bukan ilmu sembarangan. Jadi ada kaidah untuk menulis resep, persentase di situ,
Jadi mereka bisa menulis resep, dan kalau mereka bisa menulis resep, otomatis mereka bisa mengetahui kalau di luar itu mana resep yang salah, mana resep yang benar gitu. Dan biasanya 2 hari ini kalau mereka latihan, itu mereka bisa betul-betul mengetahui gitu, pelan-pelan resep orang gitu. Misalkan saya bilang, kalau pengen dapat resep orang, jangan minta caranya, karena ini kurang etis. Caranya apa? Beli produknya dan bedah di situ. Dan ilmu bedahnya ini saya kasih di kelas gitu. Itu salah satu ininya. Kemudian keunggulan lain dari kelas saya itu, jadi kita bisa bikin adonan roti hari ini, kita bakarnya tahun depan gitu. Itu keunggulannya. Hari ini bakarnya tahun depan? Iya, jadi bikin adonan. Iya, dan itu tanpa pengawet sama sekali gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang lain misalkan kita bikin adonan donatnya hari ini, kita gorengnya tahun depan, itu bisa sekarang. Itu teknologinya seperti itu. Ilmunya bisa seperti itu. Dan itu tanpa pengawet sama sekali. Jadi bisa kita, artinya gini, kita bisa menerima pesanan dalam jumlah besar, kita kerjain sedikit-sedikit, dan itu tidak akan rusak gitu produknya. Masya Allah. Baik, para sahabat Radio SI yang tertarik untuk mengikuti kelas dari Chef Agus Jamhari, langsung bisa ke 08573 7770490. Sekali lagi 08573 7770490, atau langsung Instagram beliau @agusjamhari79. Kalau boleh tahu Chef, sudah berapa alumni yang tamat, dan sudah sampai dengan saat ini yang masih belajar itu berapa juga? Tepat. Jadi alumni sampai saat ini itu sekitar, belum banyak sih saya katakan, jadi sekitar mungkin antara 3.000 sampai 5.000 orang. 3.000 itu banyak, Chef, Masya Allah. Tapi dari 3.000 ini yang saya amazing ya, dengan alumni-alumni di Malaysia, dari yang alumni Malaysia itu mungkin ada sekitar 1.500-an, tapi dari yang 1.500 orang itu, mereka banyak yang menjadi pengajar juga di Malaysia, karena mereka bisa menulis resep sendiri. Dan dari yang 1.500 orang ini, sekarang hampir ratusan ribu orang di Malaysia itu bisa bikin roti dan donat di sana. Jadi mereka istilahnya di sana itu usaha roti saat ini lagi berkembang luar biasa pesat, karena ilmunya kan baru mereka dapat gitu. Karena ilmu roti ini dulu keep silent dimanapun, jadi orang jarang mau berbagi ilmunya mereka. Sekarang banyak pengajar-pengajar yang dari alumni ini berbagi ilmu, dan alhamdulillah dari ujung ke ujung Malaysia, termasuk juga Singapura, sekarang banyak sekali orang yang bisa bikin roti, dan itu luar biasa pertumbuhan ekonominya di sana. Baik, Masya Allah. Sungguh pelajaran dan kisah yang luar biasa ya, Chef ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Anda masih nggak habis pikir tentang antum yang kaki 5 bangkrut. Dan benar kata antum, kalau misalkan antum nggak bangkrut, mungkin antum nggak akan seperti ini, nggak akan bisa mengajarkan kepada para peserta antum dan para alumni antum apa-apa saja ilmu yang antum dapatkan ya. Iya, jadi ilmu yang paling yang terbaik yang saya berikan ke mereka adalah ilmu istilahnya bisa membedah produk orang gitu. Jadi pelan tapi pasti mereka bisa menguasai ilmu ini dalam waktu yang singkat. Makanya alumni ini kurang dari setahun rata-rata omset mereka sudah besar, bergerak dengan cepat, karena mereka masuk ke pasar, ke suatu customer yang orang tidak terpikir untuk masuk ke sana gitu. Jadi di kelas saya memang mengarahkan mereka untuk jangan mengambil pasar yang ini gitu. Misalkan saya bilang jangan masuk ke pasar A tapi masuk ke pasar B ini. Pasar B ini persaingan sedikit, pasarnya besar, terus tidak ada yang melayani gitu, sedikit yang melayani, maka ambil yang ini, Anda insya Allah lebih sukses gitu loh. Dan saya bilang, siapa alumni yang istilahnya nurut gitu, ikut dengan apa yang saya ajarkan di kelas, insya Allah bisa berhasil gitu. Karena ini yang saya ajarkan ini bukan ilmu main-main, ini ilmu udah teruji gitu, insya Allah tinggal mereka bisa ketemu dengan rezeki mereka di situ gitu. Daripada istilahnya ada alumni yang masih tetap kekeh, dia misalkan kita suruh ambil ke kanan, dia ambil ke kiri, akhirnya ya rugi sendiri gitu loh. Ada beberapa yang seperti ini gitu. Jadi istilahnya kita tuh punya dasar ilmu marketing, punya dasar ilmu produk ini, ya ini pakailah ilmu ini, saya nggak ada yang sembunyikan sama sekali. Jadi selesai kelas saya bilang ilmu saya sudah saya berikan semua. Kita tidak bisa saling mengakali istilahnya di sini kan. Jadi alumni nggak bisa nipu saya nggak bisa nipu alumni gitu. Karena kita sudah sama-sama tahu kuncinya gitu, dan mereka ini luar biasa welcome banget, jadi seperti sebuah keluarga gitu, karena kita betul-betul all out gitu mengajarkan mereka. Dan ilmu ini memang ilmu roti yang tertinggi saat ini, bisa membuat produk bertahan sekian lama gitu. Masya Allah. Baik, terakhir Chef,
orang mungkin nggak kenal seorang Chef Agus Jamhari, dan antum bergerak di belakang layar, namun menghasilkan ribuan orang yang sukses atas hasil kerja keras antum berikan mereka pengajaran. Kalaulah pengajaran yang antum berikan kepada para alumni itu bisa diajarkan juga, mungkin apa pesan dan kesan terakhir antum kepada para sahabat Radio IC di rumah, terutama di masa pandemi ini, Chef? Di saat semua usaha mulai jatuh, di saat semua usaha mulai gagal. Nah, apa semangat yang bisa antum berikan kepada para sahabat Radio IC di rumah? Apa dulu, Chef? Iya, jadi apapun yang terjadi sekarang ini merupakan takdir Allah. Jadi kita jangan berputus asa, selalu berbaik sangka gitu. Tetap tenang, jangan panik ya, jangan gerasa gerusu gitu ya. Tetap berpikir jernih, kemudian banyak-banyak berdoa gitu. Karena apa? Kita ketika pandemi ini tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali memang pertolongan Allah. Nanti Allah lah yang akan istilahnya memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu loh. Jadi di tengah pandemi tetap tegakkan syariat gitu ya, yang untuk muslim, jadi sholat 5 waktu di masjid tetap, jangan sampai kita melanggar syariat Allah, mengambil jalan-jalan haram. Kemudian perbanyak membaca buku, terutama tentang ilmu marketing, jadi economic crisis gitu kan, ada buku-bukunya seperti itu. Kemudian kalau bisa ikut kelas-kelas, ada yang sekarang yang online seperti ini, ikuti kelasnya yang mentornya sudah teruji, yang alumninya sudah istilahnya banyak. Nah, mentor ini perlu supaya apa? Secara syariat duniawi kita juga ikhtiar, tetapi juga kita juga doa. Tapi ikhtiar dunia ini juga harus ikut ilmu yang kekinian gitu loh. Strategi marketing hari ini berbeda dengan strategi marketing 10 tahun yang lalu gitu. Kalau kita tidak ikut strategi marketing yang ada hari ini, kita yang akan tertinggal, kita yang akan istilahnya dapat rezekinya sedikit gitu. Karena apa? Takdir ikhtiar ini kita tidak maksimalkan, maka maksimalkan takdir ikhtiar, banyak-banyak baca buku ya, kemudian ada ikut kelas online semampu kita, berapa yang kita bisa pendanaannya, ikuti, karena kesuksesan itu ada harganya gitu. Maka para pengajar-pengajar itu biasanya mereka sudah pernah jatuh bangun, gagal membangun bisnis, dan sekarang mereka membagikan itu di kelas-kelas mereka yang online maupun yang offline gitu. Jadi Masya Allah, tafadhol bisa ikut di kelas-kelas online sesuai dengan minat kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang karena ada pandemi. Karena bagaimanapun juga pandemi nggak pandemi tetap kita masih bisa makan, artinya kita masih hidup sampai hari ini, dan insya Allah kita bisa melewati musibah ini bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah mengangkat COVID-19 ini dari dunia ini insya Allah. Baik. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Chef Agus Jamhari tadi. Baik, Chef Agus Jamhari, kita sudah sampai di akhir acara. Kami dari tim Radio IC mengucapkan jazakallah khair atas kehadiran Chef Agus. Dan kalau bisa nih Chef, kalau kita ntar akan membuat program kuliner, kiranya berkenan Chef kami undang lagi ke studio HSI Abdullah Roy untuk sama-sama sedikit mengajarkan sedikit saja mungkin resep-resep masakan yang akan membuat para sahabat Radio IC bisa menikmati juga karya-karya dari Chef Agus. Bisa kan ya? Insya Allah, boleh. Masya Allah. Syukron Chef. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat atas kelasnya, dan mudah-mudahan semakin berkembang dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, para sahabat Radio IC dimanapun Anda berada, talk show malam ini adalah cambuk bagi kita semua. Ingat, sebagaimana disampaikan oleh Chef Agus tadi, jika sudah tidak ada lagi tempat untuk jatuh, maka jalan satu-satunya atau pilihan satu-satunya adalah hanya bangkit dan kembali bangkit. Ayo sisihkan lengan baju, mari berjuang bersama dengan ridho Allah di masa pandemi ini. Baik, sudah 90 menit tak terasa kebersamaan kita. Kami berharap Anda semua menyimpan harapan juga untuk hangatnya perjumpaan selanjutnya dalam live Bincang Radio HSI. Kita akan bertemu kembali di hari Rabu. Menarik untuk Anda simak radiohsi.com dan akses semua media sosialnya. Rekaman live bincang sebelumnya termasuk malam ini kita simpan untuk Anda dengarkan kembali di podcast dan Spotify Radio HSI. Kritik dan saran dapat Anda layankan ke nomor official Radio HSI di 0822 1992 205.
Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di manhaj yang lurus ini dan menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saya Yoga, beserta kerabat kerja yang bertugas malam ini, dan bintang tamu kita dari studio IC Abdullah Roy, kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio IC, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan sanad Kutubus Sittah. Acara ini dibuka untuk umum dan diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2017 dan terhitung dalam kuota peserta. Pemateri, Ustadz Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kitab, Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Munziri rahimahullah. Tempat, Zoom Webinar Meeting. Waktu